Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi dengan saya Fasta dalam program acara Lirih-Lirih. Nah, kali ini saya sedang berada di Singojuru, tepatnya di Desa Singolatren, Wijenan Kidul. Nah, kita akan menemui sosok yang tangguh, inspiratif, dan berkarakter. Siapa dia? Langsung aja kita temui pelukis dari Wijenan Kidul, yaitu Mas Lukman Hakim. Nah, seperti apa profilnya, dan mari kita kenal lebih dalam bagaimana sosok Mas Lukman Hakim ini. Langsung aja ikuti saya di program Lirih-Lirih. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumahnya Mas Lukman Hakim. Langsung aja kita tanya-tanya bagaimana aktivitas dari Mas Lukman Hakim, sang pelukis. Assalamualaikum. Salam. Nah, kita sudah berada di rumahnya Mas Lukman. Mengganggu ini Mas, permisi. Ya, enggak apa-apa. Nah pemirsa, ini kegiatan sehari-hari ya Mas ya? Ya. Melukis seperti ini. Ya. Kegiatan sehari-hari. Ini melukis pesanan apa gimana nih Mas? Nah, ini ngelukis buat koleksi sendiri. Mas, mau tanya nih, kalau lukisan seperti ini sampai berapa hari prosesnya? Tergantung Mbak ya. Ini kemungkinan untuk lukisan ini sekitar 3 minggu. 2-3 minggu. 2-3 minggu itu paling cepat. Ya, sekitar itu. Oke. Berarti pemirsa, cukup lama proses dari melukis karena memang butuh ketelitian dan kejelian. Detail-detailnya, apalagi karya-karya Mas Lukman ini sangat detail sekali, mulai dari lekukan wajah hingga degradasi warnanya pun sangat detail. Dan karya-karya Mas Lukman ini sudah banyak menjajaki pameran-pameran yang ada di Banyuwangi, bahkan di Jawa Timur juga ya Mas ya? Ya. Banyak di Jawa Timur juga. Dan pemirsa, Mas Lukman ini juga pernah mengikuti beberapa pameran maupun kompetisi. Seperti apa? Kayaknya pernah dulu itu ke Jepang gitu ya Mas ya? Ya, betul. Nah, itu apa aja Mas yang pernah diikuti? Dulu itu kelas 2 SD pernah mengikuti acara di Jepang, world contest painting untuk anak-anak waktu kelas 2 SD dulu. Terus pernah juga ikut lomba kaligrafi di Islamic Center Surabaya. Itu pas tahun berapa Mas? Tahun berapa ya? Kelas sekitar tahun 2008. Kalau untuk yang di di Jepang itu, ngirim karya di Jepang itu kelas 2 SD sekitar tahun 99 gitu. Berarti emang sudah dari kecil Mas Lukman ini berbakat dalam seni lukis pemirsa. Pemirsa, Lirih-Lirih kali ini berkunjung di galeri salah satu seniman muda Banyuwangi yang memiliki keistimewaan dalam melukis. Mengalami ketidaksempurnaan fisik tentu saja bukan hal yang diharapkan oleh semua orang. Namun, bagi seniman muda ini, keterbatasan fisik bukan menjadi persoalan untuk menorehkan prestasi. Ia, Lukman Hakim, sang pelukis dengan hati. Di tengah keterbatasannya, ia tetap konsisten menghasilkan karya-karya indahnya lewat coretan di atas kanvas. Pria asal desa Singolatren, Wijenan Kidul, Singojuru, Banyuwangi, Jawa Timur itu banyak menghasilkan karya lukis seperti pemandangan, replika foto, figur, binatang yang berjenis realis dan surrealis. Ia menemukan bakat melukisnya sejak kecil. Bahkan, ia belajar otodidak, tidak pernah mengikuti kursus atau sekolah lukis. Coretan-coretan pada kanvas yang dihasilkan pun mampu membuat banyak orang berdecak kagum.
Hasil karya Lukman Hakim sang pelukis ini banyak mengikuti beberapa kompetisi dan pameran dari tingkat regional hingga internasional. Lukisan Lukman pun bahkan pernah dikirim ke Jepang saat dirinya masih kelas 2 SD. Dirinya juga pernah meraih juara 1 lomba kaligrafi khusus santri di tingkat Banyuwangi. Pemirsa Lirih-Lirih, jika Anda ingin tahu hasil karya sang pelukis Lukman Hakim, Anda bisa melihat di laman Facebook Lukman Hakim dan Instagram Lukman Lukis. Hasil lukisan Lukman pun dibanderol relatif sangat murah, mulai harga 1 hingga 3 juta rupiah. Harga ini pun tidak sebanding jika dilihat dari sisi karakter lukisan hingga proses semangatnya dalam berkarya. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, kali ini saya sudah bersanding dengan sang maestro seniman Mas Lukman. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya bagaimana Mas Lukman ini memulai karirnya di dunia lukis. Awal bakatnya itu digali itu seperti apa? Langsung aja Mas, saya mau tanya tentang awal mula Mas Lukman ini bisa ngelukis itu dari umur berapa dan belajar dari mana? Yang pertama memang dari kecil, melukis itu dari kecil. Bakat alam mungkin ya. Gitu. Terus karena mungkin dulu kan banyak serial anak-anak itu ya, yang kartun gitu, jadi tertarik, akhirnya ngikuti gambar ya, ikut yang di kartun gitu, biasalah anak-anak. Terus Mas belajarnya dari mana untuk bisa melukis ini? Autodidak. Nggak ada gurunya? Nggak ada gurunya. Berarti latihannya? Ya memang sendiri. Latihan sendiri. Hebat sekali ya pemirsa, Mas Lukman ini nggak ada gurunya tapi bisa menghasilkan karya sedetail ini. Ini ada gambarnya Ibu Khofifah dan sampai lipatan dan kerutan-kerutan di wajah itu detail sekali, padahal nggak ada gurunya. Nah ini Mas, dari ini Mas Lukman kan spesialnya Mas Lukman melukis menggunakan kaki. Nah di tengah keterbatasan Mas Lukman ini kok bisa sih dari kecil sampai sekarang bisa konsisten melukis itu bagaimana? Kalau dikatakan melukis itu kan sebenarnya ya tidak ada istilah dari apa namanya pakai kaki atau apa ya kan, tapi yang ada itu melukis pakai hati kan gitu. Oh betul sekali. Ya gimana ya? Ya memang itu sih. Terus yang menyebabkan konsisten itu saya merasa nyaman, saya merasa asik gitu di dunia seni. Hanya ya saya jalani terus itu. Benar sekali, nggak ada istilahnya melukis pakai tangan, pakai kaki, bahkan ada juga yang pakai mulut, itu nggak ada, adanya hanya melukis pakai hati. Betul sekali pemirsa. Nah ini pemirsa Banyuwangi 1 TV ini kan yang melihat dari kaum yang tua hingga yang muda, anak-anak. Nah ini pesan dari Mas Lukman, apalagi khususnya untuk generasi milenial untuk bisa tetap berkarya itu seperti apa? Yang pertama harus tetap percaya diri, terus gali terus bakat yang ada dalam diri, terus ya siapa tahu itu jadi profesi. Yang penting seneng aja, yang penting nyaman dengan profesi itu, terus lanjutkan. Nah kalau kita udah mencintai pekerjaan pasti nanti menghasilkan dengan sendirinya ya Mas ya. Terus selanjutnya bagaimana Mas harapan Anda untuk perkembangan seni rupa kedepannya itu seperti apa? Ya terkhusus di Banyuwangi ya, di Banyuwangi itu kan tidak kurang-kurang seniman hebat, maestro juga, karyanya udah melalang buana ke luar negeri juga ada banyak sekali. Harapannya ya di sini memang Banyuwangi ini masyarakatnya awam, yang dibutuhkan itu adalah tempat untuk apresiasi. Kalau di Jogja itu ada namanya TBY, Taman Budaya Yogyakarta, itu bisa untuk pameran gitu. Nah di Banyuwangi yang belum ada.
Oh begitu. Jadi harapannya segera diadakan begitu ya? Ya kalau bisa begitu. Ada ruang tersendiri untuk apresiasi lukisan seni rupa antara pelukis itu sendiri terus sama penikmat seni itu sendiri. Itu harapan Mas Lukman ke depannya bisa terwadahi melalui adanya ruang-ruang seni begitu ya Mas ya. Jadi bisa untuk pameran. Tadi kan Mas Lukman juga mengharapkan bahwa seniman-seniman di Banyuwangi ini bisa terakomodir dengan baik begitu ya. Lantas bagaimana harapan serta target ke depan Mas Lukman sendiri ke depannya seperti apa? Ya, setiap pelukis, setiap seniman itu kan pasti punya target ya Mbak ya. Target saya pribadi, kalau bisa ya bisa pameran tunggal, terus karya-karyanya bisa dinikmati di orang-orang yang memang pecinta seni. Syukur-syukur bisa masuk galeri nasional. Amin. Amin. Ya seperti itulah target yang ingin saya raih. Semoga bisa terwujud. Amin. Dan banyak menginspirasi semua warga khususnya yang ada di Banyuwangi ini Mas. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Lukman Hakim. Semoga dapat menginspirasi Anda semua di rumah tentunya. Dan untuk anak muda, jangan pernah menyerah katanya Mas Lukman tadi. Kalau ingin konsisten terus berkarya dan menggali segala kreativitasnya. Dan sampai jumpa kembali di lere-lere berikutnya hanya di Banyuwangi 1 TV.